Halo sahabat sekalian, selamat datang di channel Kelas Biologi, channel seputar mata pelajaran biologi. Kita akan membahas materi yang kedua pada sistem sirkulasi, yaitu sistem limfa. Apa kalian sudah siap? Oke, ayo kita mulai. Sistem limfa merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi. Fungsinya yaitu yang pertama mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jika cairan ini tidak dikeluarkan, cairan akan terkumpul dalam ruang antar sel dan menyebabkan edema. Yang kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui nodus-nodus limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel atau sel yang rusak. Selanjutnya, mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi dari usus ke sistem peredaran darah. Mengembalikan protein plasma ke dalam sirkulasi agar protein plasma tidak terakumulasi dan tidak mengganggu dinamika kapiler. Mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Menyaring dan menghancurkan mikroorganisme, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Sistem limfa ini terdiri atas organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit, pembuluh limfa, dan cairan limfa. Organ limfa terdiri atas nodus limfa, kelenjar timus, kelenjar amandel, limfa atau lien. Nodus limfa merupakan struktur berbentuk oval menyerupai seperti buncis berukuran 1 mm sampai 20 mm dan berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel asing. Selanjutnya, kelenjar timus merupakan kelenjar yang terletak di dada, berwarna kemerahan, terdiri atas 2 lobus dan berperan pada sistem kekebalan karena memproduksi limfosit. Kelenjar amandel atau tonsil terletak di bagian kanan dan kiri faring di belakang rongga mulut. Tonsil berfungsi menahan kuman, misalnya bakteri dan virus yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Selanjutnya adalah limfa atau lien, adalah kelenjar berwarna ungu tua terletak di sebelah kiri abdomen atau di bawah iga ke-9, ke-10, dan ke-11. Limfa menerima darah dari arteri limfa dan keluar melalui vena limfa dan vena porta. Selanjutnya, sistem limfa juga memiliki pembuluh limfa dan cairan limfa. Pembuluh limfa terdapat di seluruh tubuh dan organ tubuh kecuali saraf pusat, bola mata, telinga dalam, epidermis kulit, kartilago, dan tulang. Pembuluh limfa berupa vena kecil yang memiliki banyak katup serta berdinding transparan dan sangat permeable atau fleksibel sehingga partikel yang berukuran sangat besar dapat masuk ke dalam jaringan. Pembuluh limfa kecil atau kapiler limfa terdiri atas selapis endotelium yang berukuran lebih besar daripada kapiler darah. Pembuluh limfa terkecil terdapat pada pili usus-usus yang disebut lakteal atau saluran limfa. Lakteal berfungsi membawa lemak ke peredaran darah. Pembuluh limfa kecil menyatu menjadi pembuluh limfa besar. Kemudian cairan limfa atau getah bening adalah cairan jaringan yang diabsorpsi atau diserap ke dalam kapiler limfa, berwarna kekuning-kuningan serta mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Cairan limfa tidak mengandung sel darah merah dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu cairan limfa ini berasal dari mana? Cairan limfa berasal dari cairan jaringan melalui difusi atau filtrasi ke dalam kapiler-kapiler limfa sehingga masuk ke sirkulasi darah melalui vena. Faktor yang menggerakkan cairan limfa yaitu kontraksi otot, inspirasi dan ekspirasi rongga dada, serta pemijatan tubuh. Olahraga dapat meningkatkan aliran cairan limfa sebanyak 5 sampai 15 kali. Adapun sirkulasi cairan limfa adalah sebagai berikut. Cairan interstitial dari jaringan masuk ke kapiler limfa. Kemudian cairan interstitial yang sudah berada di dalam kapiler limfa disebut cairan limfa mengalir dari kapiler limfa. Kemudian menuju ke saluran penampung. Selanjutnya ke pembuluh limfa yang lebih besar dan bergabung membentuk trunkus
atau batang saluran limfa utama. Terdapat dua macam batang saluran limfa utama, yaitu ductus lymphaticus sinistra, disebut juga ductus thoracicus, dan ductus lymphaticus dextra yang berada di sebelah kanan. Ductus lymphaticus sinistra mengumpulkan cairan dari seluruh tubuh kecuali kuadran kanan atas, serta menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kiri, leher kiri, dan dada sebelah kiri, anggota gerak bawah, dan alat-alat rongga perut. Ductus lymphaticus dextra merupakan pembuluh limfa yang pendek, menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kanan, leher kanan, dada kanan, tangan sebelah kanan, dan saluran penampung limfa dari rongga antara paru-paru. Sahabat sekalian, itulah pemaparan tentang sistem limfa. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan sistem peredaran darah. Gangguan sistem peredaran darah. Gangguan, kelainan, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah dan sistem limfa adalah sebagai berikut: anemia, leukemia, siklemia, talasemia, hipertensi, arteriosklerosis, trombus, embolus jantung koroner, varises, hemoroid atau wasir, limfangitis, edema, dan inframiokard. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Hemofilia adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera atau darah sulit membeku. Leukemia adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Siklemia adalah penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan sel darah memiliki hemoglobin abnormal sehingga kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk seperti bulan sabit. Talasemia adalah penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Hipertensi adalah tekanan darah arteri meningkat sehingga di atas normal, misalnya di atas 140/99 mm hemoglobin. Hipotensi adalah tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal, misalnya kurang dari 90/60 mm hemoglobin. Arteriosklerosis adalah penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap sehingga mengurangi aliran darah. Trombus adalah gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan, misalnya setelah operasi. Embolus adalah gumpalan bekuan darah yang bergerak di dalam sirkulasi dan terjepit di dalam pembuluh darah kecil. Jantung koroner adalah tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena, biasanya pada anggota tubuh bawah seperti betis. Varises disebabkan oleh menurunnya elastisitas pembuluh vena. Hemoroid atau wasir adalah pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus. Penyebab wasir sebenarnya sederhana, yakni saat susah buang air besar tetap dipaksakan mengeluarkan kotoran. Penyebab susah buang air besar ini adalah kurang minum, kurang makan serat, kurang olahraga, banyak duduk, dan mengangkat beban yang berat-berat. Limfangitis adalah infeksi dan peradangan pembuluh limfa sehingga tampak garis-garis merah di bawah kulit. Nah, itulah penyakit, gangguan, dan kelainan sistem peredaran darah. Dan tentu masih banyak yang lain-lain pada gangguan sistem peredaran darah. Selanjutnya kita akan membahas teknologi sistem peredaran darah. Penyakit, kelainan, dan gangguan jantung merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia. Berbagai teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia telah banyak dikembangkan. Beberapa teknologi yang sudah diketahui yaitu ekokardiograf atau ECG, pemindaian dengan bahan radioaktif, operasi bypass, terapi gen, angioplasti, transplantasi jantung, dan pacemaker. Nah, itulah materi pembahasan seputar sistem peredaran darah. Apakah kalian dapat memahami materi sistem peredaran darah tersebut? Dan bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.